Oh, ini tambah lagi nih, baru dapat info. Hobi jahit, bisa motong sendiri, desain sendiri, ngukurin sendiri, dijahit sendiri. Bayangkan. Mendingan saya fokus ke Tuhan, karena Tuhan tuh berfaedah. Itu tuh bukan 100% adalah untuk menjaga hidup akhiratnya kita. Begini, harta kekayaan warisan, saya bukti langsung ya, maksudnya saya itu dari keluarga saya melihat langsung. Harta warisan semua itu cuma number, Bapak dan Ibu, semua itu cuma number. Number itu satu hari salah ketik sedikit aja melencengnya, hilang habis semuanya. Sedangkan skills forever and after, kayak skill saya bisa melakukan apa, misalnya saya bisa berbahasa atau apapun, forever and after sampai saya tua pun akan tetap melekat dengan saya. Whatever happened to my number, whatever happened to my money, kayak tabungan saya atau misalnya harta saya, bisa saya lipat gandakan hanya dengan skills itu. Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi setelah selesai acara dialog dengan saudara kami dari Kristian. Terus kemudian sesi pensyahadatan mulai dari pagi tadi. Ada Cici Jesslyn juga, ada Ustazah Etika di sini. Kita hadir di ruang santai sekarang. Ini ada satu titipan pertanyaan. Oh, ini komentarnya luar biasa ini. Ini. Minta tolong di zoom. Ini dari @Abdullah Jahid 3485. Ini saya bacakan. Masya Allah, cantiknya Mbak Jesslyn. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Mbak Jesslyn dan mudah-mudahan jadi jodoh hamba. Oh, banyak sekali yang kayak gini. Banyak ya Cici ya? Banyak banget. Yang masuk ke ini inbox banyak. Banyak. Ribuan sudah sampai sekarang kayak ribuan ya? Sampai nggak sempat balas ya? Nggak bisa saya balas lagi. Iya. Terus ini pertanyaannya Cici harus jawab ini. Kalau untuk baju ini ganti-ganti banyak sekali. Saya lihat jilbabnya, saya penasaran nih, ganti lagi. Oh, ini ganti lagi. Ini beli di mana? Karena saya produksi sendiri, saya bikin sendiri. Saya sebelumnya itu emang sekolah, saya ada kursus untuk fashion design. Ya. 1 tahun sebelumnya. Ya, saya ikut kursus. Jadi saya ikut kursus sampai saya bisa mendesain, dan saya bisa jahit sampai buat baju dress jadi dan semuanya. Tahun lalu saya rencanakan emang itu saya udah kumpulin emang untuk saya buat usaha fashion. Tapi karena hobi saya banyak sekali, ya terlantar lah yang sekunder terlantar. Coba untungnya sekarang saya bisa untuk buat gamis sendiri, dan untuk hijab itu saya buat sendiri. Karena menurut saya itu semacam how I show my devotion ya. Kayak karena saya tuh sukanya show devotion dari aksi. Jadi barang-barang kayak gitulah, dari hal terkecilnya saya tuh make alone. Jahit sendiri atau bikinkan orang? Enggak, saya desain sendiri, saya jahit sendiri, saya jadiin sendiri. Motong sendiri? Iya. Bisa motong? Bisa. Wow. Kan saya bisa buat dari nol, dari dia masih kain gulung sampai jadi dress. Iya, oke. Sehingga muncul pertanyaan ini. Pertanyaan kayak gini, Cici. Ini. Ustadz Ipung coba tanya Cici Jesslyn. Ini. Kenapa Cici nggak kayak perempuan-perempuan Cina yang lain? Suka jalan-jalan, suka makan-makan, main game, nonton Netflix, pacaran, dan melakukan hal-hal materialisme lainnya. Malah fokus pada agama. Padahal nonton Netflix kan enak, makan-makan, jalan-jalan, pacaran, main game itu semua kan enak. Kenapa malah pilih agama? Kan kalau dilihat malah agama itu susah. Makasih Ustadz Ipung. Oh, malah hobinya jahit kan? Oh, ini tambah lagi nih, baru dapat info. Hobi jahit, bisa motong sendiri, desain sendiri, ngukurin sendiri, dijahit sendiri. Bayangkan. Iya. Iya. Betul. Nggak semua orang loh. Apalagi anak-anak muda sekarang. Kata jahit aja, mending jalan-jalan. Udah mau kabur ya. Karena saya emang itu ilmu yang ditampungnya dari dulunya. Dari dulu tuh saya tertarik banget dengan semua barang yang berhubungan dengan skills. Jadi nggak cuma
kayak udah yang tahu main piano, habis itu ya bahasa saya tertarik banget, ngomong, baca, nonton. I'm still interested kalau dia ada literaturnya yang bisa untuk membangun saya punya literatur bahasa ya, tapi bukan hobi utama ya kayak gimana. Dan menjahit and sew things. Kenapa sih kamu nggak mau ngelakuin kayak aktivitas, harusnya ya aktivitas gaul anak-anak sekarang. Dibilang kok kita mau gaul begitu, saya kayak pendapat saya begini. Saya gaul dan melakukan aktivitas hari-harian seperti itu, main dan lain-lain. And I spend, cobalah kita hitung, kita spend around 5 years kita melakukan itu setiap hari. Yang saya selalu mikir, kalau saya cuma hang out, jalan-jalan, makan-makan dan lain-lain, apa benefitnya saat saya pulang? Do I become a better person for the next day? Enggak kan? Saya tetap aja orang yang sama. Dan yang paling saya tidak, kenapa sih saya memilih kayak mendingan saya fokus ke agama, mendingan saya fokus ke Tuhan, karena Tuhan tuh berfaedah. Itu tuh 100% adalah untuk menjaga hidup akhiratnya kita, untuk menjaga tatanan hidupnya kita dari 0 sampai akhir itu akan terjaga jika kita fokusnya kepada Allah dan kepada Tuhan. Sisa hal-halnya, hal duniawi itu akan lebih mudah, bisa dimudahkan dengan Allah, karena Allah kan penciptanya kita. Menurut saya harus fokus kepada satu barang yang memang meaningful gitu loh. Jangan cuma hidup tuh sia-sia, jangan cuma bener sih fun. Mungkin lebih fun ya untuk jalan-jalan, untuk makan-makan apa segala, dibanding misalnya kayak like this, harus duduk, harus ngomong, harus mikir, harus podcast or something. It's mungkin dari segi pandang sekilas, aduh berat banget sih, beban banget, tantangan banget, but you doesn't see the meanings gitu loh. Aku tuh orang yang jenis fokus kayak I focus on the meaningful of the actions gitu loh. Aksi itu tuh today, what I do today, apakah bisa mengubah hidup aku? Mungkin 1 minggu ke depan, mungkin 1 tahun ke depan. Karena hidup kita tuh we never know kapan kita akan dipanggil kembali, terutama kapan kita akan dipanggil kembali oleh Allah, ataupun kapan apa yang akan terjadi kehidupan di next day or next week. Dengan begitu, kalau kita berfokus kepada Allah, kita berfokus kepada agama, paling tidak ada Allah yang tetap beserta dekat dengan kita. Hubungan kita dengan Allah itu dekat. Jadi saat kita ingin sesuatu, atau misalnya kita ingin punya kesusahan, kita perlu suatu tempat di mana we can tell our stories, kita bisa berdoa kepada Allah. Hal-hal seperti itu yang jauh lebih penting. Karena bagi saya, dalam sisi saya sekarang, saya melihat kesenangan dunia itu oke lah, gampang, tapi 1% aja cukup. Maybe a week, just once or just a few hours udah cukup. Kalaupun nggak perlu, misalnya nggak ada waktu, ya jangan sempatkan barang untuk melakukan hal yang sia-sia. Mendingan saat kamu ada waktu, kamu sempatkan barang yang memang can bring you an asset. Contohnya your religion, your Allah. Kedekatan kita dengan Allah akan otomatis pasti memudahkan jalan hidup kita. Kita berpikir itu nggak kemana-mana. Kita berpikir kalau kita ada masalah, kita ada tempat untuk kita mengekspresikan masalah kita, ataupun tempat kita untuk berpikir dengan benar, itu saat kita sholat, saat kita dengan Allah, dekat dengan Allah. Itu sih bagi saya. So do things for a meanings. Jangan cuma do things karena lagi keren, karena lagi ngetrend. Trend will goes on forever and your life will stay as nothing kalau you keep following the trends. Kayak begitu sih. Sesaat, dan tren kan berubah. Hari ini tren A, tomorrow tren B. Ya, tren berubah, semua orang sudah maju, Anda akan tetap di belakang jika Anda selalu mengikuti orang saja. Like that. Cici mau pilih mana? A atau B? A, calon suami yang duitnya banyak, tapi dia minim skill, tapi dia keluarga kaya raya nih, duitnya banyak, warisan banyak, ya kan? Istilahnya uang nggak habis-habis. Ya. Atau B, calon suami pria yang dia bukan orang kaya, ya, duit nggak banyak, tapi skill banyak, bekerja keras. Pilih mana? Jelas B. Saya jelas ambil B, orang yang bekerja keras dan skill banyak. Begini, harta kekayaan warisan, saya bukti langsung ya, maksudnya saya itu dari keluarga saja, saya melihat langsung. Harta warisan semua itu cuma number, Bapak dan Ibu, semua itu cuma number. Number itu satu hari salah ketik sedikit aja melencengnya, hilang, habis semuanya. Sedangkan skills forever and after, kayak skill saya bisa melakukan apa, misalnya saya bisa berbahasa atau apapun, forever and after, sampai saya tua pun akan tetap melekat dengan saya. Whatever happened to my number, whatever happened to my money, kayak tabungan saya atau misalnya harta saya, bisa saya lipat gandakan hanya dengan skills itu. Tapi dengan saya punya harta, tapi saya nggak punya skills nih, pasangan saya nggak punya skills, cuma punya harta. Harta itu kan everyday there's daily spending, right? And daily spending itu kan bertambah ya. Bertambah, kebutuhan juga bertambah, ego juga bertambah, akan habis. Jadi enggak sih, saya pasti memilih tetap yang skills. Karena orang mungkin bisa satu berasal dari keluarga kaya, satu berasal dari keluarga biasa, tapi yang saya lihat bukan masalah asalnya mereka, tapi masalah final destinationnya mereka.
tujuan akhir poinnya gimana. Jadi kita tidak menilai orang dari mereka dilahirkan karena they cannot choose, again. Tapi perjalanan hidup itu mereka yang jalani dan mereka yang choose. Dan jelas orang yang berskills tuh will survive. Whatever happen, ada tekniknya, ada cara karena mereka suka belajar. Begitu. Ya, baik. Ini berikutnya, terakhir. Nanti akan dijawab oleh Cici sama Ustazah Etika. Yakni Alkitab sekarang mulai dilarang diajarkan di Amerika. Silakan searching di Google. Beritanya banyak sekali. Ketik, cara ngetiknya begini. Alkitab dilarang diajarkan di Amerika. Nanti akan ketemu seperti ini. Semisal dari BBC, sekolah dasar di Utah melarang Alkitab karena vulgaritas dan kekerasan. Kemudian Alkitab dilarang di sekolah dasar Utah karena berisi kekerasan dan vulgar. Ini FIFA, ya. Oke News ini. Negara bagian AS larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar, dan seterusnya. Ini dari duniaperpustakaan.com. Alkitab masuk daftar buku paling dilarang di Amerika. Kemudian ini republika.id. Dinilai vulgar, Injil ditarik dari sekolah di Utah, dan seterusnya. Banyak sekali berita. Cici silakan, mohon dibantu komentar. Nah, a little bit mungkin gambaran umumnya kalau misalnya sekolah Amerika dan di luar itu mereka kan emang ada pensortiran ya, jadi sensor untuk buku-buku yang masuk ke dalam perpustakaannya mereka. Ya jujur, kalau misalnya Alkitab dikatakan tersensor dan masuk ke dalam sensor seperti tadi yang sudah diberitakan dalam berita-berita, termasuk vulgar, ada pornografi, dan ada tindakan seperti tulisan-tulisan kekerasan, memang ada kan. Dalam Alkitab sendiri memang ada. Dan ya, yang harusnya kita sebagai orang yang berintelektual atau logika yang kita pikirkan, masa sebuah firman yang katanya firman Tuhan bisa ada konten-konten pornografi yang sangat cenderungnya itu tidak ada pembelaan positif ya, tidak ada pembelaan positif untuk pornografi, kekerasan dan vulgar. There is no positive side at all. Tekankan dulu, tidak ada sisi positif apapun, tapi bisa dimasukkan ke dalam Alkitab. Kemudian Alkitab itu dipercayai oleh teman-teman kita yang di Kristen sebagai kitab suci, di mana perkataan Allah. Nah, rhetoric question for everyone aja. Coba dipikirkan, mungkinkah Allah yang memang menciptakan kita, ingin membina kita di jalan yang tepat, di jalan yang benar, akan menurunkan tulisan-tulisan berisi pornografi yang akan kemungkinan, atau kekerasan dan vulgar yang akan kemungkinan dipakai oleh umat-umatnya untuk diikuti dan diimani dengan pembelaan? Kan ada tertulis di Alkitab. Coba dipikirin aja. Oke, baik. Ustazah Etika, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada banyak ya tulisan-tulisan ya, maksudnya berita-berita, informasi, misalnya di Wikipedia Censorship of the Bible, disensor. Jadi ada yang dilarang, ada juga yang disensor ya, Bible ini oleh beberapa badan atau institusi. Yang jelas seperti yang disampaikan oleh tadi Jesslyn, karena memang berhubungan dengan pornografi ya, mungkin seperti cerita Nabi Nuh dan sebagainya yang diajak berzina anaknya, 2 putrinya ya. Kemudian juga ada beberapa kekerasan yang itu mungkin ditakutkan akan diikuti anak-anak yang masih belum paham. Betul. Dan sebetulnya ya, Nabi Daud juga mengintip orang mandi ya, Batseba, sampai akhirnya hamil ya. Jadi membaca kitab suci ini memang harus ada konteks penjelasan oleh ahli kitab suci. Betul. Yang pertama, yang memang menguasai kitab suci itu, misalnya kalau perjanjian lama ya harus bertanya kepada yang Tanakh ya, yang menguasai tanah Yudaisme. Kenapa sih ada cerita tentang Nabi Nuh kok sampai berzina dengan 2 orang putrinya? Dia mabok panjang bulat, kemudian berhubungan badan dengan 2 orang putrinya diajak. Nah, kalau saya dengar dari Rabi sih karena untuk melangsungkan keturunan ya, melangsungkan keturunan, tapi mungkin aspek yang terlalu vulgar ini mungkin tidak seharusnya ditampakkan begitu ya, kalau menurut pendapat kita sih begitu ya. Nah, ini mungkin yang dianggap membahayakan jika mereka itu membacanya sendiri tanpa dibimbing ya.
Kemudian juga kekerasan-kekerasan seperti ayat-ayat perang ini sebenarnya ayat-ayat perang ya, tetapi memang harus dibaca juga dengan dibimbing. Misalnya yang Samuel 1 Samuel 15 ayat 3, misalnya jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi ini mungkin yang dianggap kekerasan juga dalam perang. Kenapa harus anak-anak menyusui keledai, kan begitu. Sampai ini sebenarnya ayat perang ya. Cuman kalau dalam Islam kan perang memang diatur juga sebagai defense ya, untuk membela diri. Tapi kan ada aturannya, justru tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, aturannya begitu ya. Memang setelah dilakukan mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan, mungkin seperti di Yesaya 14:21 ya, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Mungkin kata-kata yang terlalu tajam seperti ini mungkin dianggap akan mengganggu, mendistorsi pikiran anak-anak yang membaca tanpa bimbingan ya. Jadi itulah kenapa, bukan di Indonesia ya, kalau di Indonesia nggak ada masalah ya, di Amerika, di negara-negara maju beberapa kita lihat aja di search banyak ya, termasuk di Wikipedia, ada Wikipedia judulnya The Censorship of Bible. Nah ini mungkin yang menjadi wacana bagi kita. Memang seperti itu kejadiannya ya, dan kita untung di Indonesia kan tidak, karena mungkin saya tidak tahu ya bagaimana ada bimbingan dari pendeta, karena kalau membaca kitab suci tanpa bimbingan, dalam konteks yang benar, memang tidak baik hasilnya. Betul, karena ya, penafsirannya bisa berubah, bisa hal yang buruk, terpaku pada hal yang ini saja, research yang lain tidak ada misalnya. Dan memang bahasa Tanakh itu kan memang perjanjian lama ya, ini kan memang lebih ekspresif gitu dalam segala hal. Kalau bahasa Al-Quran kan memang lebih halus ya kan, tidak ekspresif. Misalnya ada nggak ayat-ayat bunuhlah? Ada di Al-Quran, bunuhlah dan kejarlah dimanapun dia berada. Itu juga ayat perang gitu loh. Ayat perang, tetapi ada lanjutannya, karena mereka sudah memerangi kamu. Jadi perang itu dianggap defense dalam Islam, dan memang harus dibaca dalam konteks yang dijelaskan. Kalau dibaca sekilas begitu ya memang berbahaya. Tetapi memang dibandingkan dengan ayat berikutnya itu hanya untuk ketika mereka menyerang. Ya, pada saat mereka menyerang, karena itu sebagai defense jika diserang. Tapi dibandingkan dengan kevulgaran dalam Bible, memang Al-Quran memang bahasanya jauh lebih halus, baik dalam hal kekerasan maupun dalam hal vulgarisme dalam teksnya. Tetapi ironisnya kebalik, bahwa Quran ini mengajarkan kekejaman dan sebagainya, yang orang lah, perkataan orang ya, perkataan orang, framingnya seperti itu, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada ya. Betul. Ya saya kira sih itu pendapat dari saya tentang larangan di luar negeri ya, karena mereka memang negara yang lebih mendetail ya. Mereka lebih mendetail sampai dan mereka lebih freedom of speech-nya dijunjung tinggi. Ya, seperti juga Al-Quran kan di Swedia dibakar juga tanpa alasan yang jelas kan gitu. Dan memang freedom of speech, tapi kan hanya di negara tertentu ya kan. Artinya reasons-nya juga tidak jelas karena mereka benci dengan Islam, tentu saja sih. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Cici sama Ustazah Etika. Saya tutup dengan satu ayat di Al-Quran yang sering digunakan oleh Bapak Pendeta Syaifuddin Ibrahim untuk memurtadkan orang-orang Islam, yakni menggunakan ayat sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 191 yang dianggap katanya itu adalah ayat terorisme, tapi kita baca yang lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum
wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Artinya, tidak dibenarkan itu menyerang orang, kecuali ada orang menyerang kita, maka kita defense. Untuk apa? Untuk bela diri. Karena dalam peperangan kalau tidak dibunuh ya, tidak membunuh dibunuh gitu iya, kan. Itu sudah aturannya. Iya. Dan biasanya kalau kita ini kan sudah biasa debat ya. Iya. Kita memang semuanya debater. Iya. Saya terutama itu kan ayat di perjanjian lama. Kan mereka begitu kan. Iya. Bukan di perjanjian baru, ya kan, di mana tidak sudah mengajarkan kasih, tapi paling tidak dalam perspektif Kristen, Tuhan yang perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama kan, betul kan? Nah, paling tidak hukum itu pernah dibuat gitu loh. Kalau itu alasan mereka ya. Jadi mungkin ini saya hanya defense ya untuk apa mereka yang menyerang Islam itu keras ya. Jadi ini kita hanya menjawab balik saja sih. Dan perjanjian lama juga saja. 10 perintah Tuhan tetap dipakai enggak? Harusnya tetap satu hari berlaku kan? Iya kan? Iya. Kalau mereka tidak ya, mengakui, artinya kan kalau mengatakan itu kan ajaran sebelum Yesus datang gitu kan. Itu ajaran sebelum Yesus datang di perjanjian lama. Sekarang kan diganti kasih, tapi at least mereka kan mengatakan bahwa dalam perspektif mereka Elohim yang di perjanjian lama itu kan Yesus gitu loh. Ya. Berarti paling enggak itu pernah dibuat juga aturan yang kejam seperti itu gitu loh. Oleh Yesus kan gitu, oleh Elohim yang bagi perspektif orang Kristen itu Yesus, tidak bagi perspektif orang Yahudi gitu aja sih. Baik, ini Cici Jesslyn, ini adalah surat yang pertama kali turun, firman yang pertama kali turun kepada Rasulullah Muhammad, yakni surat Al-Alaq. Boleh dibacakan ini terjemahan Mandarinnya. Terjemahan Mandarinnya. Ya. OK，所以呢，这是我现在要读一下关于这个 Surah Al-Alaq， 可以给你看吧？你一般看比较近一下。这个 Surah Al-Alaq 就是第一就是安拉，第一的真正的话，就是从安拉到我们人类第一的话，就是 Surah Al-Alaq。这个 Surah Al-Alaq 呢，你要是读一下吧，从第1到第7，然后你可以告诉我。第一，你穆罕默德至圣，应当奉创造宇宙里受望造物的安拉之尊名宣读。安拉曾经用一片凝结的血块创造人类，宣读吧，你的安拉是最仁慈的。安拉以笔和文字教导人类，安拉教导人类所不知道的。其实人类的确实属于放肆过分，不遵守本分，只因为他自己以为欲望已经足够而无需求。OK， 从这边 OK， 那从它的第1句呢到第7句这边，你感觉到会逻辑上可以吗？我说逻辑上感觉到这个逻辑上会被想到吗？还可以接受吗？可以接受吗？可以接受。还可以接受的呀。OK， 所以呢，这是第1句的话，这样，就是撒拉文章让你去读看它里面有什么。对。你说讲讲看我读到的东西。读到的东西会被明白吗？可以，就是应该说，安拉很仁慈，那他教导人类很多人类不知道的东西。对。然后，但有时候人类的行为是过于就是不遵守规则的，对。但就是安拉透过他的方式在教导我们，走向正途。
走向正途。OK， 对吧？大多是这样的，所以应该我们的宗教在伊斯兰就是应该要教我们的人类要怎么个尊重的规则，是吗？在这个我们生活是应该怎样跟其他人类应该是怎样的关系？这样。Sampai oke, baik, berarti acara pensyahadatannya si Ali sudah selesai pada hari ini dan si Ali sudah officially mualaf dan sudah officially Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.